Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bertemu muka kembali dalam pembelajaran PABP untuk kelas 12 SMK NU Hasyim Asy'ari, yang mudah-mudahan pembelajaran ini bisa diterima, kemudian nanti seluruh siswa bisa mengembangkan materi ini yang berkaitan dengan etos kerja muslim. Tetapi sebelum itu mari kita persiapkan, silakan untuk mengambil buku catatan dan pulpen, barangkali ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan, pembelajaran lewat digital ini, lewat video ini, bisa diterima dan akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seluruh siswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang etos kerja muslim. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah memahami, bisa menjelaskan tentang makna dari etos kerja muslim. Yang kedua, bisa membaca, bahkan mungkin menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan etos ataupun etika kita di dalam bekerja. Yang pertama, etos. Etos itu etika, tata krama, cara untuk diterima oleh orang lain ketika kita sedang bekerja. Lebih-lebih kalau yang menerima itu majikan kita, itu merasa senang, bangga bekerja dengan kita. Sebagai satu gambaran, ada sekelompok orang yang ingin menaiki pucang. Nah, pucang itu pohon pucang. Ini biasa ada kalau bulan Agustus, perlombaan panjat pucang ataupun panjat pinang. Nah, apa yang kita lakukan dulu? Panjat pinang yang di atasnya itu banyak sekali hadiah-hadiah. Ada TV, ada radio, bahkan kadang-kadang ada uang, ada sepeda, ada hadiah-hadiah yang lain. Sedangkan pohonnya itu biasa diberi pelicin, diberi oli ataupun minyak. Jelas hambatannya itu sangat berat, licin. Tetapi kelompok saya harus sukses di dalam mendapatkan hadiah-hadiah yang berada di atas. Yang pertama kali harus dilakukan, disiapkan adalah melihat medan dulu. Ini tingginya sekian, maka diperlukan sekian orang. Sekian orang harus yang kuat, harus yang gemuk. Kemudian nanti ada orang yang kurus yang berada di atas. Ini harus dipikirkan, direncanakan dulu. Kemudian ada strategi supaya ketika saya menaiki pohon itu tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, tidak licin ataupun yang lain. Kalau kita sudah berusaha berada di tengah atau bahkan di atas, hanya sekitar sejengkal lagi, 1 meter lagi itu mendapatkan, kemudian kok turun karena licinnya, karena di bawahnya itu tidak kuat, turun lagi.
tetap berusaha lagi, sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, sampai mendapatkan. Ini adalah gambaran orang ingin mendapatkan kesuksesan, pasti akan ada hambatan dan rintangan. Hambatan itu bisa dari diri sendiri atau hambatan itu berasal dari luar diri manusia. Nah, pertama ini yang harus kita pahami adalah apa saja etikanya. Yang pertama jelas adalah keilmuan. Keilmuan itu kemudian dibuktikan dengan ijazah. Karena pada saat ini ya perusahaan apa saja itu hanya membutuhkan orang yang lulusan tingkatan SMA atau SMK. Kalau kita hanya punya lulusan ijazah, punya ijazah tingkatan SMP atau MT saja, itu semua perusahaan itu akan menolaknya. Karena memang sudah aturannya, orang yang boleh bekerja, yang harus bekerja paling minim itu lulusan SMK ataupun SMA, dan itu dibuktikan dengan ijazah. Jadi yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Etika ketika kita mau bekerja adalah kita punya keahlian, punya ilmu, punya skill. Kemudian yang kedua kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini biasanya ada di luar pelajaran yang biasa kita pelajari setiap hari. Bisa tumbuh muncul dari peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebiasaan kita ketika berangkat, masuk sekolah jam 7. Maka ketika kita ingin disiplin melatih diri agar menjadi baik, itu paling tidak sebelum jam 7 kurang 10 ataupun kurang 15 menit kita sudah berada di lingkungan sekolah. Bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi harus berhari-hari. Ini dilatih. Karena nanti di perusahaan itu juga yang diperlukan adalah orang-orang yang disiplin. Sebagai standar utama, dia harus lulus SMK, kemudian mempunyai ijazah. Nah, biasanya nanti ada penilaian yang lebih penting lagi adalah penilaian kedisiplinan. Kemudian semangat dibarengi dengan kesabaran. Karena untuk tahun ini dan tahun ke depan ini lapangan kerjaan itu sedikit, sedangkan lulusan dari sekolah yang mau melaksanakan atau mencari pekerjaan itu ribuan orang. 1 kali tidak mendapatkan pekerjaan, 2 kali melamar tidak mendapatkan pekerjaan, maka berkali-kali sampai mendapatkan. Nah, kesabaran, kedisiplinan ini bisa dilatih lewat kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya, lewat amaliyah-amaliyah ibadah. Nah, di dalam Al-Quran kaitannya dengan ilmu pengetahuan seperti di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian surat Al-Jum'ah ayat 9 sampai 10, ini bisa dipelajari. Nah, ini materi kaitannya dengan etos kerja muslim. Adapun indikator orang itu, siswa itu bisa mempelajari atau menerima pelajaran tentang etos kerja muslim, yang pertama adalah seluruh siswa itu bisa memahami makna dari etos kerja muslim, kemudian bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan etos kerja muslim sebagai bahan motivasi diri supaya lebih giat di dalam mencari pekerjaan. Kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketika dia bekerja dengan orang lain bisa diterima. Ini pembahasan kita kaitannya dengan etos kerja muslim. Dan sebagai ungkapan yang terakhir, silakan nanti bikin makalah
ya, tulisan kecil sebagai bahan kesimpulan tentang etos kerja muslim. Silakan kemudian baca bahan-bahan yang lain pada buku-buku yang lain. Kemudian biasa tugas silahkan kerjakan pada LKS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.